Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan bagikan resep cemilan yang enak dari pisang yang sudah kematangan. Buatnya sangat mudah, tanpa oven, tanpa mixer. Teman-teman yang penasaran sama resepnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 150 ml air hangat, kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir dan juga 1 sendok teh ragi instan. Diaduk-aduk sampai tercampur. Setelah itu ditutup dan dibiarkan kurang lebih 10 menit atau sampai berbusa ya. Selanjutnya, di sini saya punya pisang yang sudah kematangan. Pisangnya mau saya buka dan dipotong menjadi 3 bagian. Setelah selesai pisang dipotong, kita kembali ke ragi tadi ya. Ini raginya sudah berbuih, tandanya masih aktif. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur. Masukkan air ragi. Diaduk-aduk. Nah, jika sudah tercampur, lanjut diuleni menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Nah, kira-kira seperti ini masih setengah kalis. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh garam, uleni kembali. Nah, kira-kira seperti ini ya, tidak usah terlalu kalis, tidak apa-apa, masih agak lengket. Setelah itu kita tutup dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita buka. Pindahkan ke alas datar atau alas kerja ya. Teman-teman bisa mengolesi tangan dengan sedikit minyak ya, supaya tidak lengket, atau bisa juga menggunakan tepung terigu. Setelah itu kita bulat-bulatkan adonan. Selanjutnya kita potong menjadi beberapa bagian. Dan satu bagiannya saya timbang dengan berat kurang lebih 35 gram. Selanjutnya ambil satu bagian, kemudian dibulat-bulatkan. Setelah selesai dibulatkan, kemudian ditutup dan didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, jika sudah 10 menit, kita ambil satu bagian, kita pipihkan ya. Beri satu potongan pisang, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh meses atau bisa juga pakai selai coklat ya. Kemudian digulung. Dan bagian bawahnya saya garis-garis seperti ini. Untuk bagian yang masih ada celahnya, teman-teman bisa mencubitnya ya. Setelah semua selesai diisi pisang, selanjutnya ditutup dan didiamkan selama 10-15 menit. Selanjutnya kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas. Kita masukkan satu persatu. Jangan lupa dibalik ya. Nah, jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kemudian diangkat dan ditiriskan. Kita goreng kembali sisanya sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, roti pisang coklat goreng sudah matang. Ini siap dinikmati, sangat cocok sekali untuk teman ngeteh ataupun ngopi. Selain enak, ini juga buatnya sangat mudah tanpa menggunakan mixer dan juga oven. Teman-teman silahkan mencoba di rumah ya. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya agar saya semakin semangat untuk upload video-video terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan bagikan resep bolu kukus Oreo. Ini pakai 2 butir telur ya. Hasilnya sangat lembut. Selain bolunya cantik, ini rasanya sangat enak sekali ya teman-teman. Yang mau tahu resepnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, untuk langkah pertama siapkan 7 butir Oreo. Ini saya pakai Oreo yang rasa blueberry. Kemudian kita hancurkan menggunakan ulekan. Teman-teman bisa menggunakan chopper ya. Kita haluskan secara kasar saja, nggak usah terlalu halus banget ya, supaya nanti ada teksturnya. Nah, seperti ini saja sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah yang bersih. Masukkan 2 butir telur, 100 gram gula atau sesuai selera, 1 sendok teh SP,
sejumput garam, dan juga 1 bungkus vanili bubuk. Setelah itu kita mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah dulu, lalu ke kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer selama kurang lebih 7 menit sampai putih kental ya. Nah, seperti ini kira-kira ya sudah cukup, ini sudah putih kental. Kita matikan mixernya dulu. Selanjutnya masukkan bahan kering, ada 125 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram tepung maizena. Kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya. Lanjut kita mixer kembali. Sebelum dimixer kita aduk-aduk dulu ya supaya tepungnya tidak berterbangan. Kita mixer dengan menggunakan kecepatan paling rendah saja. Mixer asal tercampur saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 130 ml susu cair. Ini susu bubuk yang saya cairkan dengan air hangat ya. Kita mixer kembali sebentar, asal tercampur saja. Setelah adonan tercampur, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang mengendap di dalam ya. Selanjutnya masukkan bubuk Oreo tadi yang sudah dihancurkan. Diaduk kembali sampai tercampur. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya pakai cetakan puding seperti ini. Kita olesi dengan sedikit minyak dahulu ya supaya nanti tidak lengket. Nah, selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan. Ini saya nuangnya tidak terlalu penuh banget ya. Nah, sebelum kita kukus, kita hentak-hentakkan seperti ini ya. Kemudian ini siap dikukus. Masukkan ke panci kukus satu persatu. Pastikan airnya sudah mendidih sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya tutup panci dan kukus selama 25 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit kemudian, ini bolu Oreonya sudah matang. Kita buka tutup pancinya ya. Setelah itu kita angkat satu persatu. Nah, selanjutnya kita diamkan dulu sampai bolunya dingin. Setelah bolu Oreo kukusnya sudah dingin, kita keluarkan dari cetakan. Ini cukup mudah ya untuk mengeluarkannya, cukup ditekan-tekan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik sekali ya. Kita coba keluarkan lagi. Wow, Masya Allah cantik sekali. Selain cantik ini rasanya sangat lembut, enak. Oreonya masih kerasa sekali ya. Nah, supaya lebih cantik mau saya tambahkan topping. Ini saya pakai buttercream ya. Kita semprotkan buttercreamnya di atasnya. Dan di atas buttercreamnya mau saya tambahkan choco chip supaya hasilnya lebih menarik. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, bolu kukus Oreo yang super cantik dan lembut. Ini anak-anak pasti menyukainya ya. Ini cocok sekali untuk ide suguhan tamu, untuk ide isian snack box, atau untuk ide jualan. Bisa juga untuk sekedar cemilan bersama keluarga ya. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan bagikan resep bolu pisang panggang. Ini tanpa menggunakan oven dan juga mixer ya. Cukup diaduk-aduk dan dipanggang menggunakan wajan saja, sudah menjadi bolu yang enak dan lembut seperti ini ya. Teman-teman yang penasaran sama resepnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama, siapkan 2 buah pisang Ambon yang sudah matang, kemudian dilumatkan menggunakan garpu, atau teman-teman bisa menggunakan chopper ataupun blender ya. Nah, sampai seperti ini saja ya, ini sudah cukup. Selanjutnya siapkan wadah bersih, pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 100 gram gula. Selanjutnya diaduk menggunakan whisker sampai gula larut ya.
Setelah gula larut, kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu. Selanjutnya kita ayak ya, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan juga 2 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, setengah bungkus vanili bubuk, sejumput garam, kemudian diayak kembali. Kemudian diaduk sebentar. Selanjutnya tambahkan pisang yang sudah dilumatkan tadi. Kita aduk kembali. Tambahkan 10 sendok makan minyak goreng. Diaduk kembali sampai tercampur. Nah, ini sudah tercampur, hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan loyang, sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kita masukkan adonannya, masukkan pelan-pelan saja ya. Sebelum dikukus, kita hentak-hentakkan dulu ya beberapa kali, supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Setelah itu siapkan wajan, saya gunakan wajannya sudah tidak dipakai. Sebelumnya wajan sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Lalu kita tutup dan panggang dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali. Kita panggang selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Setelah 25 menit kemudian, ini kue bolunya sudah matang. Kita tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate ya. Jika sudah tidak ada yang menempel, tandanya sudah matang. Selanjutnya kita angkat dan biarkan sampai dingin. Dan maaf ya teman-teman, tadi kelupaan nge-record saat saya meletakkan saringan kukusan sebagai tatakan ya. Karena kalau nggak pakai tatakan, nanti kue yang bagian bawahnya akan mudah gosong ya. Lalu setelah kuenya dingin, kita keluarkan dari loyang. Dan Masya Allah, hasilnya cantik sekali ya. Ini tanpa menggunakan mixer dan juga oven. Cukup menggunakan wajan jadul saja, sudah menjadi kue secantik ini ya teman-teman. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga pencet tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.